Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Jamaah rahimahullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kita masih diberi taufik serta hidayahnya. Sehingga dengan segala nikmat tersebut, kegiatan tausiah Jumat MTSN 1 Ponorogo dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada suri tauladan umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana malaikat selalu salam dan taslim kepada beliau. Sekedar memberikan informasi bahwasanya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ponorogo mempunyai ruang untuk belajar, untuk diskusi, untuk memperdalam agama dalam bentuk majelis tabligh, majelis taklim, yang salah satu kegiatannya yaitu tausiah setiap hari Jumat, di mana tausiah Jumat kita beri nama dengan Iqra'. Ingat Quran menuju Rabbmu, dengan harapan kita belajar dengan berlandaskan agama, kita berdiskusi dengan berlandaskan Al-Quran, sehingga hasil yang dicapai pun kita akan selalu ingat kepada Rabbnya. Anak-anakku sekalian, senada dengan judul, senada dengan nama dari majelis taklim kita, maka pada kesempatan hari ini kita mencoba belajar, mendiskusikan tentang Iqra' dan pentingnya ilmu pengetahuan. Iqra' berasal dari bahasa Arab, kata kerja dari qara'a yaqra'u qira'ah, yang berarti bacaan. Sedangkan Iqra' merupakan fi'il amr. Fi'il amr berarti perintah. Iqra' berarti bacalah. Di situ ada perintah kita untuk membaca. Dalam surat Al-Alaq ada beberapa kata Iqra'. Satu Iqra' itu mengandung makna yang sangat besar. Iqra' dalam Al-Alaq itu ada beberapa, tidak hanya sekali disampaikan, tetapi berkali-kali mengandung maksud. Iqra' itu sebagai pembuka. Di situ terkandung rahasia Allah, yaitu untuk membuka wahyu-wahyu Allah yang akan datang. Seperti kita ketahui, awal mula wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq. Ketika Rasulullah SAW berada di sebuah pegunungan, di mana di situ ada buah yang bernama buah Hira. Ketika itu beliau berumur sekitar 40 tahun. Sesuai dengan hitungan Syamsiah, berumur 39 tahun, 8 bulan, dan 3 hari. Waktu beliau berkhawalah atau bersuh di buah Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tepatnya tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Jibril menyampaikan kepada Muhammad untuk Iqra', membaca. Tetapi Muhammad tidak bisa membaca. Dia menyampaikan, saya tidak bisa membaca. Karena kita tahu bahwa Muhammad itu seorang yang umum, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kehidupan Muhammad dengan lingkungannya sama, juga tidak bisa membaca. Muhammad ketika masa kecilnya tidak pernah mendapatkan ilmu pendidikan, tidak pernah mendapatkan ilmu matematika, tidak pernah mendapatkan ilmu bahasa Inggris, ilmu kimia, ilmu robotik, ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tetapi Muhammad seorang pengembara. Dari sini menunjukkan bahwa Allah memilih Muhammad seorang yang ummi dengan maksud bahwa wahyu yang diberikan Allah itu betul-betul murni dari Allah, tidak akan pernah ditambah dan tidak akan pernah murni. Lain halnya mungkin ketika Al-Quran itu turun pada
zaman sekarang di negara Arab, di negara Amerika ataupun di negara Bani Israel. Mungkin Al-Quran itu ada tambahan yang seharusnya mewajibkan sholat, mungkin sholatnya bisa setengah-setengah, tidak menjadi wajib dan juga tidak menjadi perintah. Itulah buktinya Allah menurunkan surat Al-Alaq, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad seorang yang anak-anakku sekalian. Dari sini bisa kita ambil manfaat. Kenapa kita diperintahkan untuk iqra, membaca? Membaca itu belajar. Belajar itu mencari ilmu. Karena dengan belajar kita akan tahu, kita akan menggenggam dunia. Baik kita belajar tentang ilmu qauliyah, tentang firman-firman Allah dalam Al-Quran, maupun belajar tentang kauniyah, alam semesta berita ciptaannya. Di samping itu, dengan belajar, perubahan akan terbuka, peradaban akan tercipta. Orang yang belajar itu akan tahu, orang yang tidak belajar itu tidak akan pernah tahu. Ketika Nabi Muhammad dan masyarakatnya dalam kondisi yang umi, Allah menurunkan wahyu kepada beliau dengan harapan apa? Untuk belajar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya iqra itu mengandung 4 makna. Pertama, how to read. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Orang yang membaca Al-Quran tidak tahu makna itu sudah mendapatkan pahala. Mendengarkannya pun juga mendapat pahala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fasma'u wansitu 'alakum turhamun. Dan ketika Al-Quran itu dibaca, maka dengarkan dan diam. Kamu akan mendapat rahmat. Kemudian yang kedua, how to learn. Bagaimana cara kita belajar? Bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran? Karena dengan mempelajari Al-Quran, kita akan tahu tentang sejarah, tentang apa sebenarnya yang ada di dalam dunia ini. Tidak hanya di dalam dunia, tapi juga tentang kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, how to understand. Setelah yang pertama membaca, kemudian yang kedua learn, belajar, kemudian yang ketiga understand. Kita paham. Kita paham kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kita memahami tafsir-tafsir yang dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, bagaimana dengan kita memahami tersebut, kita bisa menyingkap takbir-takbir Allah, takbir-takbir rahasia-rahasia Allah. Contohnya tahun 2022 Indonesia karena COVID Corona. Itu sudah termaktub dalam Al-Quran ketika terjadi wahyu. Jadi dengan kita belajar, kita tuh bisa membaca dunia, menggenggam dunia. Anak-anakku sekalian, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu merupakan tonggak peradaban, tonggak perubahan peradaban dunia. Sebagai contoh ketika zaman jahiliyah, ketika zaman Rasulullah terkenal dengan membawa perubahan, membawa hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketika zaman Rasulullah sebelum diangkat kenabian, tidak pernah mengenal adanya sholat, kenalnya ada perbudakan, tidak pernah mengenal HAM dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah mendapat wahyu, ketika dia sudah mendakwah tentang Islam, perubahan-perubahan itu terjadi. Diawali dengan apa? Iqra, dengan belajar. Kemudian peradaban ketika di zaman modern, kita tahu sekarang kita dengan kecanggihan teknologi yang dihasilkan dari Iqra dari belajar tadi, kita belajar dengan sistem daring misalkan. Kita tidak perlu ke madrasah, kita mengenal YouTube, kita mengenal Zoom, kita mengenal namanya IG. Itu juga merupakan apa? Hasil produk daripada Iqra di zaman modern. Anak-anakku sekalian, jadi Iqra itu merupakan dasar. Kenapa kita disuruh belajar? Karena tidak semua manusia dilahirkan itu, dan tidak ada manusia dilahirkan itu pintar.
Ini dasar kita wajib belajar. Kalau Permendiknas wajib belajar 12 tahun. Tetapi dalam Islam, dasar wajib belajar itu adalah surat Al-Alaq. Kenapa? Ilmu itu pelita. Ilmu itu nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kenapa? Mendampingi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Makanya Allah mewajibkan kita untuk belajar ilmu. Mulai kapan? Utlubul ilma minallah ilalati. Utlubul ilma walau bisin. Kenapa kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Walaupun Cina itu bukan negara muslim, tetapi yang penting kita ambil ilmunya. Thalabul ilmi faridatan 'ala kulli muslim wal muslimah. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Anak-anak sekalian, hikmah dari itu semua dapat kita ambil keutamaan dari Iqra, yaitu dengan Iqra kita akan belajar dan kita akan tahu dan kita akan memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu seperti firman Allah disampaikan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki derajat yang tinggi dibanding orang-orang yang tidak punya ilmu. Kemudian seperti disampaikan Rasulullah, "Waman arada dunya fa'alahi bi ilmin, waman arada al-akhirah fa huwa bi ilmin, waman arada huma fa'alihi ma bi ilmin." Barang siapa yang ingin mendapat kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu, dengan belajar. Dan barang siapa yang ingin kehidupan bahagia di akhirat, maka juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, maka juga dengan ilmu. Anak-anak sekalian, ilmu itu investasi akhirat dan juga amal jariah. Tidak ada manusia dilahirkan berilmu. Orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Mungkin cukup sekian tausiah pada hari ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah wa akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.